Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza. Saya akan menjelaskan bagaimana tools Super WhatsApp Blast bekerja. Oke, langsung aja. Di sini saya menggunakan remote desktop atau Windows Server untuk menjalankan Blast-nya. Jadi ini nggak cuma bisa dijalankan di PC Windows saja, tapi juga bisa dijalankan di Windows Server yang online, bisa online 24 jam. Ini juga bisa menjadi solusi bagi Anda yang nggak punya PC atau laptop, atau mungkin Anda menggunakan Mac. Jadi Anda bisa menggunakan Windows Server ini untuk menjalankan. Langsung aja ya. Ini file rakarnya, silahkan diekstrak. Lalu saya klik. Langsung saja diklik file exe-nya. Setelah ini dia akan membuka browser untuk scan QR code WhatsApp. Oke, saya sudah login. Tampilannya biasa aja, nggak ada yang spesial. Untuk settingannya ada di file Excel. Nah, di sini bisa kita lihat action atau fitur-fitur yang ada di Super WhatsApp Blast ini. Untuk sementara fitur yang sudah bisa berjalan normal ada 4 ini. Natural Blast, autoresponder, sama list group dan down group. Ini sebenarnya satu kesatuan sih. Nah, untuk speed blast, delete unblock, invite blast group, exit group, join group ini belum bisa dipakai dan insya Allah akan bisa dipakai dalam waktu sekitar satu minggu lagi. Langsung aja ya. Untuk saya kasih tutorial yang pertama ini adalah untuk blast nomor massal. Kita menggunakan metode fitur natural blast atau blast nomor WhatsApp, blast WhatsApp menggunakan metode fake typing atau pura-pura mengetik. Ini metode yang paling aman untuk melakukan blast karena ini dijalankan di front end web WhatsApp-nya dan menggunakan pura-pura ngetik. Jadi dia akan terlihat seperti manusia beneran yang mengetikkan pesan satu-satu ke setiap target. Jadi ini akan relatif lebih aman daripada metode speed blast. Speed blast ini biasa digunakan oleh tools WhatsApp lainnya. Kita langsung aja untuk settingan pertama, kita setting keyword apa yang kita gunakan untuk men-trigger proses blastnya. Di sini saya setting keywordnya adalah kirim. Lalu source-nya kita atur juga. Untuk source-nya ini ada di blast data HP. Maksudnya apa? Blast data ini adalah nama sheet dari source-nya dan HP tadi adalah nama kolom dari tempat isian nomor yang dituju. Ini saya perbaiki dulu biar lebih mudah untuk dilihat. Formatnya seperti ini ya, 62 dan nomor tanpa plus, tanpa tanda baca yang lainnya. Dipastikan harus seperti ini formatnya. Nah, ini adalah data-data yang bisa dimasukkan ke dalam konten pesan yang ingin di blast. Ini saya kasih data contohnya adalah var1 dan var2. Nanti kalau ada ingin data resi, nama, alamat segala macam bisa dikasihkan di sini unlimited data. Di sini nanti akan keluar status pengirimannya. Nanti akan saya tambahkan juga report waktu pengiriman untuk update selanjutnya. Oke, langsung ke settingan pesan. Untuk settingan pesan ini saya mengirimkan 5 macam pesan. 5 macam pesan. Yaitu pesan teks, ada katalog, ada kontak, ada gambar dengan caption, lalu terakhir adalah stiker WhatsApp. Nah, untuk penjelasan dari masing-masing ini, yang panjang ini adalah ini masing-masing pesan. Ini satu blok pesan ya, dibatasin dengan tanda ini. Ini tandanya ada 4, berarti ada 5 blok pesan. Yang pertama penjelasannya adalah yang kita harus kenali itu tanda kata kode sebelum tanda titik 2 ini. Kalau MS itu namanya pesan teks, jadi dia mengirimkan pesan teks. Kodenya MS message.
Nah, ini adalah yang di sini, ini adalah alamat dari pesan file txt berisi pesan teks yang ingin kita kirim. Kalau ini test strip 1 strip pesan.txt itu ada namanya di folder test, makanya ini garis miring. Nah, ini nama filenya 1 strip pesan.txt. Nah, untuk 3 ini adalah delay antar pesan. Jadi setelah pesan yang pertama dikirim, kita isikan 3, berarti 3 detik kemudian pesan selanjutnya dikirim. Nah, untuk konten pesannya sendiri seperti ini. Ini contoh ya. Jadi ini pesan tester, lalu ini ada yang dalam tanda kurung kawal ini maksudnya adalah spin tags namanya. Ini adalah fitur spin tags. Jadi dia akan merolling kalimat ketiga ini secara random untuk dikirimkan ke masing-masing target. Jadi nggak ketiganya dikirim, tapi salah satu aja dan dia akan dipilih secara random. Ini bisa kita pasangkan kalimatnya, jumlah kalimatnya unlimited, dan juga jumlah spin tagsnya dalam satu pesan itu unlimited. Misalkan kita mengirimkan ada 2 spin tags, dengan satunya 3, satunya 5, ini kan akan di-random. Jadi setiap pesan yang dikirim itu akan benar-benar unik untuk setiap target. Selain itu kita bisa menambahkan data dari target, data personal dari target. Misalkan di sini kan ada nomor HP, lalu var 1, var 2. Nah, itu apa maksudnya? Kok source code di sini itu apa maksudnya? Maksudnya ini. Nah, ini kan nomor HP-nya. Di sini ada ini HP. Jadi ini nama kolomnya dimasukkan ke dalam pesannya. Kalau ini kan var 1. Jadi nama kolomnya juga var 1. Var 2 yang ditaruh di source code-nya di dalam kurung ini adalah var 2. Ini satu kesatuan ya. Jadi ini source code-nya, dan yang di dalam ini adalah alamat kolom data. Misalkan ada yang ingin mengirimkan nama, ya ini tulis nama. Di sini juga tulis nama sesuai. Misalkan resi. Nah, ini nanti mengisikan resinya apa aja, terus di sini juga tulis resi seperti ini. Untuk hurufnya ditulis di sini huruf kecil aja. Selanjutnya pesan yang dikirim adalah nih katalog. Katalog ini fitur WhatsApp bisnis ya. Jadi ini fiturnya bagus banget. Kita bisa mencantumkan 10 gambar sekaligus lengkap beserta deskripsi, terus link juga bisa, dan juga tombol chat ke WhatsApp bisnis kita. Dan itu bisa di forward ke banyak orang. Nah, ini kan pada umumnya tools blast di luar sana hanya bisa mengirimkan pesan teks dan pesan berupa file atau gambar. Jadi bisanya cuma gambar, video, dan file seperti PDF dan lain-lain. Nah, spesialnya Super WhatsApp Blast ini dia bisa mengirimkan katalog, kontak, stiker, dan juga lokasi yang itu tidak akan bisa dilakukan oleh tools-tools lainnya. Nah, untuk pengiriman katalog dan kontak dan yang spesial ini, pesan yang spesial ini dia menggunakan metode forward pesan. Kodenya FW. Setelah itu ini alamat pesan yang ingin di forward. Pesan yang ingin di forward ini dalam bentuk ID pesan. Nah, ID pesannya dapatnya dari mana? Nanti akan ada fitur untuk mengambil ID pesan. Kalau ini sudah saya proses sendiri ya. Nanti akan ada fitur seperti ini. Cari ID pesan aktif, nanti Anda bisa chat ke WhatsApp pembroadcastnya ini. Terus nanti silahkan dikirimkan pesan yang ingin di forwardkan. Misalkan ini katalog. Nanti dia akan otomatis keluar seperti ini, kode. Nah, ini ID pesannya. Nah, ini saya mengirimkan 3 pesan spesial, yaitu katalog, kontak, dan juga stiker. Dan masing-masing sudah saya dapatkan ID pesannya. Katalog ini
fitur WhatsApp Business. Nah, dia bisa meload sampai 10 gambar. Ini kalau dilihat di HP sangat bagus ya, dia kayak landing page. Kalau Anda bisa mendesain dengan baik, dia akan terlihat seperti landing page. Dan ada tombol chatnya langsung. Nah, di sini tadi kan ada kontak. Kalau file kontak ya ini sama sih. ID pesannya yang dimasukkan, sama stiker juga ID pesannya yang dimasukkan. Terus ada pesan gambar. Ini gambarnya ada captionnya. Captionnya sama dengan yang pesannya nih. Untuk contoh ini saya samakan. Cara memasukkan ke settingannya seperti ini. Jadi FW alamat, lalu delaynya berapa detik. Ini karena kontak tadi juga forward. Nah, untuk file pesan file namanya MF kodenya, message file. Jadi ini bisa diisi dengan gambar, video, PDF, dan lain-lain yang sifatnya file, apapun filenya. Nah, spesial untuk gambar dan juga video akan bisa disisipkan caption. Kalau mau menyisipkan caption setelah alamat gambarnya, langsung aja dituliskan captionnya, lalu baru delaynya. Ini juga forward. Selanjutnya fake typing. Nah, fake typing ini adalah teks yang akan diketik, yang akan dipura-pura diketik. Ini fake type-nya. Nah, ini nanti akan diketik, lalu dihapus, baru dikirim pesan teksnya. Terus ada fitur typing speed. Nah, ini untuk mengatur kecepatan fake type-nya. Ini untuk angka di sini artinya itu misalkan ini saya isi 100 ya. Ini artinya setelah 100 huruf, setelah mengetik 100 huruf, dia akan berhenti selama 2 detik. Nah, ini 2 ini dalam yang tengah ini dalam satuan detik, dan yang terakhir ini 1 ini adalah kecepatan ketik teksnya. 1 ini dalam satuan milisecond. Jadi kalau 1 milisecond. Kalau Anda isi 1000 berarti 1000 milisecond atau 1000 detik. 1 detik. Nah, untuk ini nggak usah diubah-ubah. Saya sarankan ini tetap 1. Kalau yang ini baru silahkan Anda ubah seideal mungkin, senatural mungkin. Ini juga ada fitur delete dan block otomatis. Delete dan block otomatis ini akan berjalan tepat setelah seluruh pesan yang di awal tadi dikirimkan. Nah, ini untuk settingannya Anda bisa mengetik on, dan angkanya ini adalah delay setelah seluruh pesan dikirim. Misalkan ini adalah 2, jadi 2 detik setelah semua pesan dikirim baru dia di-delete. Nah, ini untuk jika Anda mengirimkan file-file yang besar seperti PDF atau video, tolong ini disesuaikan. Kalau ingin memberikan fitur 2 ini, silahkan ini disesuaikan angkanya. Gimana caranya video yang dikirim atau file yang dikirim itu bisa terkirim dulu baru di-delete. Kalau enggak, berarti ya filenya tadi tidak akan dikirim karena sudah Anda delete atau blok duluan. Untuk blok settingannya juga sama kalau pengen menyalakan seperti ini, tapi untuk demo ini nggak akan saya nyalakan biar untuk memudahkan. Nggak usah, saya nyalakan aja guys, biar nanti kelihatan prosesnya. Ini saya delay 2 cukup. Terus ini ada random delay. Random delay ini adalah selisih delay pengiriman pesan antar nomor. Jadi misalkan saya udah mengirim pesan A, kalau ini saya tulis 13, jadi antar nomor dia akan jeda selama 1-3 detik. Kalau Anda isikan yang lain misalkan 5-10, ya 5-10 detik delaynya antar nomor. Nah, untuk break time adalah ini beristirahat. Break time itu istirahat ya, istirahat mengirim broadcast. Misalkan ini saya isi 100/5, berarti setiap 100 nomor dia akan beristirahat selama 5 detik. Nah, ini silahkan angka-angka ini disesuaikan
senatural mungkin, karena tujuannya natural blast ini untuk menyamai kecepatan manusia dalam mengetik pesan. Jadi ini tujuannya untuk menyerupai manusia dalam mengetik pesan, sehingga akan mengelabui sistem WhatsApp bahwa ini dikirim dengan tools. Untuk keyword type ini kita isikan dengan eksak dan nggak usah diganti-ganti. Oke, langsung aja kita jalankan blastnya. Nanti kalau blastnya ini berjalan, di sini ada statusnya ya, udah terkirim. Oke, langsung aja. Sebelum menjalankan kita close dulu. Kita bentar, saya cek lagi, takutnya ada settingan yang salah. 100, 2, 2, 3, udah. Oke, kita save. Lalu kita jalankan prosesnya. Untuk menjalankan blastnya sangat simpel ya. Silahkan kirim keyword yang tadi, kirim ya, keywordnya kan tadi kirim ke siapapun, kemanapun. Atau kalau nggak ini yang ngirim, bisa dari nomor lain yang ngirim. Jadi misalkan Anda bisa mengirimkan dari HP WhatsApp Anda yang lain. Ini bisa disetting, terus ditinggal. Terus Anda kalau ingin menjalankan dari HP Anda bisa dimanapun, kapanpun. Atau Anda juga bisa menjadwalkan pesan. Broadcast ini bisa berjalan terjadwal melalui HP Anda. Anda tinggal memakai aplikasi penjadwalan WhatsApp untuk mengirimkan pesan keywordnya ini ke tools blast ini, ke WhatsApp Blaster ini. Misalkan Anda ingin mengirimkan jam 2 malam, Anda tinggal mengeset waktunya sesuai yang Anda inginkan. Oke, kita langsung tes. Nah, dia akan langsung berjalan. Nah, ini proses fake typing. Dia akan mengetik, lalu menghapus semuanya, baru dikirim. Oke, pesan pertama dari 5 pesan. Nah, ini selanjutnya adalah katalog, lalu kontak. Kontak ini kalau gini lebih enak ya. Anda ingin meminta target Anda untuk menyimpan nomor, maka dengan mengirim file kontak Anda akan lebih memudahkan proses target untuk menyimpan nomor Anda, karena mereka nggak perlu copy nomor, simpan segala macam, tinggal klik simpan kontak ini. Habis ini akan diblok dulu, lalu di-delete. Lanjut ke nomor selanjutnya. Jadi jalannya seperti ini ya. Ini sangat efektif untuk menghindari banned. Selain ini tentunya banyak metode yang disertakan dalam WhatsApp Super WhatsApp Blast ini untuk menghindari banned, seperti dummy. Dummy yang paling penting, dummy itu untuk disisipkan ke dummy itu adalah nomor-nomor yang akan menyimpan nomor blaster Anda dan membalas setiap pesan yang dikirimkan ke dummy. Jadi dummy-nya bisa disisipkan ke target blast agar terjadi interaksi. Jadi misalkan ada yang ngeblok, misalkan Anda punya dummy 100 itu berinteraksi, lalu ada target Anda yang ngeblok sekitar 100 orang. Nah, itu 50-50 kan. Jadi kemungkinannya masih kecil untuk di-blast, untuk di-banned. Apalagi kalau lebih kecil, yang nge-report cuma 50. Nah, ini pasti menang yang dummy-nya yang 100 tadi. Maaf, nggak ada yang pasti, yaitu kemungkinan besar lebih aman. Oke, kita nggak akan menyelesaikan ini sampai listnya habis. Kita cukup sampai sini, lalu kita lihat reportnya. Nah, di sini sudah terlihat ya, statusnya udah send, terus bloknya udah yes, delete statusnya juga udah yes. Nanti akan saya tambahkan kolom waktu kirim untuk memperlengkap reportnya. Insya Allah cukup sekian yang harus untuk tutorial proses blast ini. Habis ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara menjalankan autoresponder. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.